Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Titin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar manajemen. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita langsung saja masuk pada materi berikut. Kita masuk pada pengertian manajemen. Pengertian manajemen dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai ilmu pengetahuan, lalu sebagai seni, dan juga sebagai profesi. Yang pertama, pengertian manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Manajemen dapat menjadi rujukan atau dasar ilmu pengambilan keputusan di dalam perusahaan maupun kehidupan manusia secara umum. Dengan ilmu manajemen, proses manusia bekerja sama dapat diukur dan dievaluasi. Lalu yang kedua, konsep manajemen sebagai seni. Manajemen bukan hanya sebatas teori. Ilmu ini bergerak fleksibel, seperti seni yang terkadang tidak bisa diprediksi. Ketika berada di lapangan, manajemen dibutuhkan untuk bisa bekerja fleksibel dalam menghadapi segala tantangan. Yang ketiga, konsep manajemen sebagai profesi. Konsep manajemen sebagai profesi merujuk pada profesi manajemen atau staf manajemen yang bekerja secara profesional untuk perusahaan dan mendapatkan gaji sesuai dengan keahlian mereka. Oke, yang berikutnya ada macam-macam konsep manajemen. Yang pertama ada manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan sebuah perencanaan dan pengelolaan segala hal yang memiliki kaitan dengan proses pengadaan barang maupun jasa. Dalam perancangan setiap rencana harus memperhatikan faktor produksi yang tersedia. Faktor semacam bahan baku, tempat produksi, mutu bahan, sampai produksi final yang dihasilkan menjadi penentu sebuah produksi bisa dikatakan berhasil. Lalu yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Untuk meningkatkan mutu perusahaan dan juga meningkatkan pendapatan, maka harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Tanggung jawab menemukan dan membutuhkan sumber daya manusia yang demikian adalah tanggung jawab dari manajemen. Selain itu, manajemen juga harus mampu menciptakan relasi yang positif di antara sumber daya manusia agar proses menjalankan rencana manajemen bisa berjalan dengan lancar karena tidak ada konflik. Yang ketiga, manajemen pemasaran. Dalam tujuannya mendatangkan keuntungan, manajemen perusahaan dituntut untuk mampu berpikir kreatif dan dinamis dalam memasarkan produk yang dimiliki. Selain melakukan promosi, manajemen juga harus mampu mengevaluasi dan menganalisis setiap tindakan yang sudah dibuat. Jika tidak efektif, maka harus diganti dengan rencana yang baru. Selain itu, branding produk, membuat strategi bisnis, mengenali target pasar dan bentuk konsep pemasaran lainnya juga harus bisa ditangani dengan baik. Oke, yang keempat ada manajemen keuangan. Oke, yang keempat ada manajemen keuangan. Tim manajemen harus bekerja bersama dengan pihak lain yang ada di dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan seefisien mungkin, namun bisa mendatangkan keuntungan yang besar. Selain itu, tim manajemen bertanggung jawab dalam hal merencanakan, memeriksa, mengelola, mengarahkan, mencari, serta menyimpan modal dan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Kegiatan ini harus berjalan berkesinambungan agar perusahaan bisa beroperasi dengan stabil. Yang kelima, ada manajemen informasi. Segala informasi seperti dokumen, teknologi, sumber daya manusia, prosedur akuntansi, biaya produksi, serta taktik bisnis harus menjadi bagian dari perencanaan bisnis sebuah perusahaan atau organisasi. Semua data yang diolah tersebut bisa menjadi rujukan bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan
serta menentukan aturan baru bagi keberlangsungan perusahaan. Selain itu, manajemen juga harus menguasai semua data tersebut agar mampu menggunakannya dengan maksimal mungkin. Lalu yang keenam, ada manajemen strategi. Manajemen strategi erat kaitannya dengan manajemen informasi. Hal ini disebabkan strategi akan bisa tercipta atau tercapai jika terdapat data yang valid sehingga keputusan bisa diambil guna menetapkan tujuan dan target perusahaan di masa depan. Dalam prosesnya, pengambilan keputusan ini juga melibatkan semua bagian fungsional bisnis karena memang saling berkesinambungan. Manajemen juga harus mampu mengalokasikan sumber daya, baik manusia maupun alam dan bahan baku, agar bisa mencapai target yang sudah direncanakan. Oke, yang ketiga ada manajemen operasional. Wilayah bisnis yang dimiliki manajemen operasional hanya berpusat pada proses produksi. Berbeda dengan manajemen operasional, manajemen operasi mempunyai jangkauan yang lebih sempit. Di dalam manajemen operasi, terdapat pula kegiatan memelihara dan mengembangkan setiap hasil produksi agar mendatangkan keuntungan. Jadi, semua input faktor produksi, semacam tenaga kerja dan bahan baku, diawasi pengelolanya agar bisa mendatangkan output seperti yang dikehendaki, terutama kualitasnya. Lalu yang kedelapan ada manajemen informasi. Oke, kita lewat saja karena manajemen informasi tadi sudah saya jelaskan pada bagian yang kelima. Lalu ada fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan. Dalam mengejar target maupun tujuan, dibutuhkan perencanaan agar semua proses bisa diukur dan diawasi. Perencanaan memperlihatkan setiap langkah yang dituangkan secara gamblang mengenai ide dan praktek di lapangan. Lalu yang kedua ada pengorganisasian. Sebuah rencana tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa pengaturan yang baik. Proses ini mendelegasikan tugas kepada pihak yang memiliki keahlian tersebut sehingga bisa tepat guna dan tepat sasaran. Yang ketiga ada pengarahan. Tugas manajemen dalam hal ini adalah manajemen melakukan pengarahan kepada timnya maupun pihak terkait untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Manajemen bertugas memberikan instruksi dan persetujuan tentang jalannya proses tersebut. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat tentang pengawasan. Saat semua rencana dijalankan, maka langkah yang harus dilakukan adalah pengawasan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak ada proses yang kurang maksimal maupun melenceng dari rencana awal. Dalam hal ini, manajemen juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap rencana yang sudah ada. Saat melakukan pengawasan, manajer harus berpegang pada beberapa konsep, yaitu jalur atau routing, penetapan waktu, lalu perintah pelaksanaan, serta tindak lanjut atau follow up. Oke, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada teman-teman yang masih tidak mengerti atau bingung dengan materi yang saya sampaikan, teman-teman bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe YouTube ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.